yang disampaikan oleh Pak Kakandul tadi juga menjadi perbincangan nasional di Kementerian Agama Pusat. Oleh karena itu, saya sangat setuju apa yang menjadi harapan arahan Pak Kakandul bahwa madrasah harus menjadi madrasah yang aman dan juga sehat, gitu ya, sehat dalam segala hal, tata kelolanya, komunikasi, lingkungan kerja dan lain sebagainya. Itu saya sangat setuju sekali. Oleh karena itu sebenarnya Bapak Ibu, program dari sahabat madrasah itu dapat kita optimalkan, ya. Salah satunya Bapak Ibu untuk membantu menyelesaikan persoalan kekurangan guru dan sebagainya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran. Kami dari KSKK Madrasah menggagas apa yang namanya dengan pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif yang kami maksud bisa dilakukan di internal madrasah, antar guru-guru madrasah serumpun, antar guru-guru madrasah yang tidak serumpun, juga bisa kolaborasi antar satuan pendidikan madrasah di lingkungan satu kabupaten. Bisa juga kolaborasi pembelajaran antar madrasah di luar kabupaten, bahkan kolaborasi pembelajaran madrasah di luar provinsi. Sudah kami uji cobakan, ada beberapa madrasah pembelajarannya bersama-sama berkolaborasi melalui dunia digital sekarang, ya, melalui Zoom dan lain sebagainya. Di satu provinsi, di madrasah A sedang ada kegiatan pembelajaran, pesertanya dari provinsi lain, dari beberapa kelas di madrasah di provinsi lain. Ini merupakan salah satu terobosan yang bisa kita lakukan. Misalkan kalau ada madrasah kekurangan guru mata pelajaran, atau untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalkan ini, contohnya bisa belajar bersama-sama antara madrasah, misalkan Mandua Kota Kudus, ya, membahas tentang apa, tentang riset misalkan, bisa berkolaborasi dengan madrasah-madrasah lain di Jawa Tengah, ikut kelasnya, kelas di Mandua Kudus, atau juga dari provinsi lain bisa ikut. Begitu juga sebaliknya, dari provinsi lain misalkan, ya dari Banten, ya, ada pembinaan KSM, pembinaan Olimpiade, ya. Anak-anak yang ada di Jawa Tengah tidak perlu datang ke Man IC Serpong, tetapi bisa ikut di dalam pembinaan itu secara online melalui Zoom meeting. Mirip-mirip seperti sekarang, ya. Dan itu sudah kami uji cobakan, beberapa madrasah melakukan pembelajaran kolaboratif. Saya yakin di setiap madrasah ada potensi-potensi yang luar biasa, ada guru-guru kreatif, guru-guru unik, guru-guru yang memiliki ide gagasan yang luar biasa. Ini kalau kita bisa optimalkan untuk saling berbagi untuk kemajuan madrasah, khususnya di Provinsi Jawa Tengah, maka akan luar biasa. Saya yakin di setiap madrasah ada guru-guru hebat, ada kepala-kepala madrasah yang hebat, ada pengawas-pengawas madrasah yang hebat. Ini kalau bisa berkolaborasi akan luar biasa kita ke depan. Kita punya kekayaan yang luar biasa terkait dengan sumber daya manusia. Yang berikutnya Bapak Ibu, perlu ada penguatan dan terobosan-terobosan lagi terkait dengan pembinaan peserta didik dalam rangka peningkatan prestasi anak-anak. Karena apa? Provinsi lain juga lari kencang gitu ya. Lari kencang, kalau kita larinya gitu ya tidak lebih kencang lagi, kita tidak lebih bersemangat lagi, kita tidak bikin terobosan-terobosan terus, maka teman-teman di tempat yang lain juga bisa nyalip, kira-kira begitu. Oleh karena itu saya sangat setuju tadi ada semangat tahun depan ini, ya, yang ada di Man IC Pekalongan dan juga madrasah-madrasah lain punya semangat untuk menjadi yang terbaik. Kira-kira begitu. Jadi mari kita optimalkan segala potensi yang ada, bisa melibatkan antar madrasah, melibatkan para alumni yang pernah mendapatkan kejuaraan dan sebagainya, atau melibatkan instansi yang lain. Semuanya kita optimalkan dalam rangka pembinaan peserta didik, agar peserta didik seluruh potensinya berkembang dengan optimal dan bisa berprestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Kira-kira demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih atas gelaran rakornya dalam rangka persiapan AKMI tahun 2023. Moga-moga AKMI
tahun ini semakin sukses dan prestasi anak-anak semakin luar biasa. Sukses selalu untuk rekan-rekan warga madrasah di Provinsi Jawa Tengah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Tengah, Majeng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasubdit. Terima kasih atas arahan dari Bapak Kasubdit, Bapak Ibu yang berbahagia. Demikianlah acara pembukaan kegiatan pada pagi hari ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Bapak Ibu yang ada di link Zoom, acara selanjutnya pengarahan dari Ketua Tim Kerja Kurikulum dan Kesiswaan Bidang Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Juwair SAG MMMS MSI. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Yang berhormat Bapak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Pak Kasubdit, Pak Kabid, Bapak Ibu Kasih, Penmat, Kabupaten Kota, beserta Bapak Ibu pengawas madrasah, dan sahabat-sahabat kami selaku Desk Manager atau yang dulu dikenal dengan Desk Manager. Berikutnya yang kami hormati pula Bapak Ibu Kepala Madrasah, baik Madrasah Aliyah, Madrasah Sanawiyah maupun Madrasah Ibtidaiyah beserta seluruh Dewan Guru yang mengikuti kegiatan ini secara virtual di masing-masing madrasah atau satpernya masing-masing. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah SWT atas segala dan segenap limpahan rahmat dan karunia sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali di semester Gasal tahun pelajaran 2023-2024. Shalawat dan salam saya tersanding pada baginda Nabi Agung Muhammad. Bapak Ibu, terima kasih atas segala atensinya karena ternyata Zoom 1000 itu tidak cukup, ternyata masih banyak yang antre di ruang tunggu. Dan mohon maaf yang tidak ada identitasnya barangkali nanti terremove, mohon maaf karena itu sistemnya. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan rapat sosialisasi terkait dengan pelaksanaan AKMI pada tahun 2023. Namun pada momen ini kami juga memanfaatkan untuk rapat koordinasi terkait dengan bidang kurikulum dan kesiswaan. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum ke AKMI, saya akan sampaikan sekilas balik terkait dengan pelaksanaan kegiatan kompetisi yang diikuti oleh madrasah di Jawa Tengah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan MyRes, kita kilas balik untuk MyRes mendaftar di Jawa Tengah. Alhamdulillah Bapak Ibu, pendaftarnya sebanyak 1.615 dan alhamdulillah dari 1.615 itu 1.514 semuanya berkasnya adalah lengkap. Jadi ada kurang lebih 101 proposal yang belum lengkap. Nah, proposal belum lengkap ini bisa karena double akun waktu pendaftaran, juga bisa karena memang proposalnya betul belum lengkap. Nah, yang betul belum lengkap ini biasanya waktu pendaftarnya mepet. Nah, untuk kegiatan sejenis yang diselenggarakan oleh kementerian ada
MyRes di Kementerian Agama, dan ada opsi di Kemendikbud. Di Kemendikbud kami tidak bisa mengakses, jadi kami tidak tahu yang Bapak Ibu yang masuk ke jenjang berikutnya. Dan alhamdulillah pula Bapak Ibu, pada tahap pertama kita juga lolos, ada 150 tim dari 28 kabupaten kota yang se-Jawa Tengah itu dari 35. Jadi ada 7 kabupaten kota yang mungkin belum berhasil tahun ini mengikut sertakan siswanya mengikuti kegiatan riset. Dan untuk tahap 1 MA ada 73 tim, MTS ada 150 tim. Nah, ini Bapak Ibu sebaran untuk lolos tahap 1 atau yang lolos ke babak kedua. Alhamdulillah Jawa Tengah termasuk terbanyak, dan ini adalah merupakan prestasi yang luar biasa Bapak Ibu. Semangat Bapak Ibu dalam mendampingi murid-murid dalam mengembangkan potensinya, mengenal riset, mendalami riset, kemudian juga menulis hasil karya ilmiah yang belum tentu semua orang menggelutinya. Kemudian ini Bapak Ibu sebaran kami yang bisa kami sajikan dari kabupaten-kabupaten kota, dari 27 kabupaten kota yang siswa-siswanya lolos di riset. Di alhamdulillah Bapak Ibu dari tahun ke tahun menunjukkan geliat kegiatan riset di madrasah sudah semakin merata, tidak hanya di kabupaten kota tertentu, tapi se-Jawa Tengah sudah mulai merata. Dan pada yang lolos ke babak ketiga, Jawa Tengah ada 41, yang MA itu ada 23, MTS ada 18. Dan dari 180 itu kemudian diambil 36 besar atau yang terbaik, atau 6 tim terbaik di masing-masing bidang, baik itu matematika, saintek, sosial humaniora maupun agama. Dan Jawa Tengah itu tahun ini alhamdulillah masuk 10 tim bersama dengan Jawa Timur. Yang dinilai ketika grand final itu tidak hanya hasil laporan, tapi juga presentasi. Terkait dengan laporan itu 40, bobotnya 40, kemudian untuk presentasi 40, kemudian untuk expo atau pameran itu 20 skornya. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, dan ini adalah tahun pertama ada penganugerahan juara umum untuk riset. Tahun-tahun sebelumnya belum pernah. Dan alhamdulillah atas dukungan semuanya Bapak Ibu semuanya, yang tidak bisa kami sebut satu persatu, alhamdulillah Jawa Tengah mendapatkan juara umum dengan 2 emas, 5 perak, dan 3 perunggu. Nah, sebagaimana yang kami sebutkan Bapak Ibu, ini alhamdulillah juara umumnya dari MTS Minhajut Tholabah. Untuk di MyRes ini juga tahun pertama Minhajut Tholabah itu Purbalingga. Dan Man Insan Cendekia kalau itu sudah tidak asing lagi. Kemudian untuk yang dapat juara itu MTSN 1 Surakarta tidak asing, MTSN Sukoharjo tidak asing, Man 1 Pati termasuk ini tahun kedua. MANU Banat Kudus ini tahun pertama, kemudian MA Riyadhut Tholabah ini tahun pertama di MyRes, tapi di event-event lain juga bukan yang pertama. Kemudian juara 3 di yang mendapatkan juara 3 itu ada MTS As-Salam, Man 1 Kudus, Man 2 Kudus. Nah, berikutnya untuk KSM Bapak Ibu perlu sampaikan ya. Untuk KSM alhamdulillah Jawa Tengah juga termasuk luar biasa jumlah pendaftarnya, karena jika dibandingkan dengan Jawa Timur, mohon maaf tadi yang disampaikan oleh Pak Kasih, jadi yang madrasah terbanyak itu Jawa Timur. Jumlah kita itu 45%-nya Jawa Timur. Kemudian kalau dibandingkan dengan Jawa Barat, jumlah lembaga di Jawa Tengah itu 70%-nya Jawa Barat. Dan alhamdulillah termasuk luar biasa Bapak Ibu, merupakan prestasi yang membanggakan bagi kami.
Bapak Ibu kasih, Bapak Ibu pengawas, itu tidak jemu-jemu, tidak segan-segan untuk selalu mengingatkan untuk berpartisipasi. Dan ini capaian grafik pendaftar padi masih tetap yang terbanyak, yaitu sesuai dengan jumlah lembaganya yang memang paling banyak. Kemudian ada Kabupaten Demak, ada Kabupaten Magelang. Namun kalau kita lihat dari ini Bapak Ibu, dari sisi persentase ini untuk nominasi persentase partisipasi peserta secara umum mengalami peningkatan yang luar biasa. Ini jadi jika dibandingkan dengan tahun 22, data-data begini ya kami upaini Bapak Ibu, jadi kami biar tahu perkembangan animo dari tahun ke tahun. Kami buat target, jadi kalau MI-nya 2 ya pendaftarnya mestinya ya 8. Kalau pendaftarnya 13 itu berarti ada pendaftar dari luar MI. Kalau MTS-nya 3 berarti ya 6 kali 3 berarti 18, ini berarti optimal. Nah, ini presentasi pendaftar. Namun dari data ini Bapak Ibu kami lihat untuk MA itu kami asumsikan per cabang itu diikuti ya 4. Ternyata terpenuhi, dan yang belum optimal itu di MI dan MTS. Yang terbanyak belum banyak mengikuti itu di Kabupaten Magelang, MI-nya. Kemudian Kabupaten Brebes, mungkin karena sinyalnya ya, termasuk Kabupaten Jepara. Ini termasuk kabupaten-kabupaten yang punya lembaga yang banyak. Dari sisi animo ini masih ya perlu ditingkatkan lah untuk tahun depan itu. Dari Kabupaten Sragen, Kabupaten Tegal, Purbalingga, Kabupaten Semarang, Grobogan, Brebes, Magelang, Boyolali, dan Semarang. Itu harapan kami di tahun depan itu semakin banyak yang mengikuti, terutama di MI. Dan KSM ini Bapak Ibu satu-satunya kompetisi yang sertifikatnya yang tanda tangan langsung Pak Direktur. Di event-event yang lain, Bapak. Nah, dari raihan juara KSM tingkat provinsi, kami rekap itu perolehannya, distribusinya juara begini Bapak Ibu. Jadi untuk madrasah negeri, ini bukan berarti kami membeda-bedakan, tapi sebagai sebagai untuk kategori saja. Jadi madrasah negeri yang juara 1 itu ada 5, madrasah swasta ada 2, kemudian sekolah negeri tidak ada, kemudian sekolah swasta itu ada 4. Jadi total itu ada 11. Kemudian untuk juara 2, madrasah negeri ada 6, madrasah swasta ada 3, sekolah swasta ada 2, dan totalnya 11. Kemudian untuk juara 3 itu sekolah negeri 3, swasta 2, sekolah negeri itu 3, dan sekolah swasta itu 3. Nah, sekolah swasta yang juara 1 ini adalah sekolah-sekolah yang boarding school. Nah, sekolah-sekolah yang boarding school. Nah, terus bagaimana pertanyaannya madrasah yang boarding school yang selama ini sudah berjalan? Nah, itu kemarin ada salah satu tokoh pemerhati madrasah itu WA ke saya, bagaimana Mas, madrasah yang boarding school kok masih, itu perlu peningkatan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kakanwil, jadi tolong Bapak Ibu yang madrasah-madrasah boarding school itu tolong agar program dan kegiatannya ada keterpaduan antara boarding dan kegiatan yang di madrasah ketika di pagi hari. Ini capaian alhamdulillah Bapak Ibu, untuk tahun ini madrasah itu masih lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Tahun ini madrasah yang juara 1 atau ke tingkat nasional itu ada 7, dan sekolah itu ada 4. Nah, ini kami sebutkan
SMA Taruna Nusantara, boarding school, SMP Semesta, boarding school, SMP Muhammadiyah, boarding school, Sragen, SMP Darul Ihsan, boarding school, Sragen. Jadi keempat-empatnya itu adalah boarding school semuanya. Nah, untuk tingkat nasional Bapak Ibu, ternyata posisi antara sekolah dan madrasah itu sama yang mendapatkan medali emas. Jadi yang mendapatkan medali emas itu terbaik 1, 2, 3 itu emas. Kemudian terbaik 4 sampai 8 itu perak. Kemudian 9 sampai dengan 15 itu perunggu. Nah, ini adalah sama. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kanwil bahwa untuk sekolah-sekolah yang dari luar Jawa Tengah itu banyak didominasi oleh sekolah-sekolah seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Aceh, Lampung, itu banyak yang dari sekolah-sekolah. Perlu diingat Bapak Ibu bahwa sekarang prestasi-prestasi atau komposisi prestasi di tingkat nasional itu antara Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu relatif tidak terlalu jauh berbeda. Ini Bapak Ibu. Di rata-rata ini sampai dengan ini banyak sekolahnya. Ini banyak sekolahnya yang mendapatkan. Ya, kita juga cukup berbangga hati karena yang mendapatkan emas itu yang 2 dari madrasah, yang 1 dari sekolah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, beberapa yang kami catat tadi dari Pak Kanwil, Pak Kabid, jadi nyuwun tulung terutama dalam PBDB agar Bapak Ibu di madrasah keluar dari cara-cara yang biasanya dilaksanakan dalam mencari siswa yang berbakat atau berpotensi. Jadi Bapak Ibu jangan hanya duduk manis di madrasah menunggu, tapi juga langsung turun mencari siswa-siswa yang berbakat dan berprestasi itu. Dan ini juga dilakukan tidak hanya di madrasah kita Bapak Ibu, tapi termasuk seperti misalnya Men2 Kota Malang. Kemudian juga Bapak Ibu meningkatkan segmentasi orang tua masyarakat yang mendaftarkan siswa ke madrasah. Jadi Bapak Ibu harus punya target segmentasi orang tua masyarakat yang dilayani ke madrasah itu ya semakin meningkat. Kemudian juga tadi sudah disampaikan Pak Kabid, kemudian pemberdayaan pembentukan kelas berbasis potensi siswa. Misalnya tahun lalu ada pertanyaan, saya masih ingat itu Pak Kepala MTSN 2 Wonosobo, Pak, ada siswa yang punya potensi prestasi di bidang olahraga bulu tangkis. Bagaimana Pak jika dia mendaftarkan sebagai siswa MTS kami, sementara dia sering mengikuti TC. Saya konsultasikan kepada pusat, itu juga boleh diterima. Yang penting, ya jangan lupa Bapak Ibu, anak itu juga sebagai anak madrasah, jadi juga mempunyai perilaku sebagaimana anak-anak madrasah. Karena anak madrasah pasti mempunyai ciri khas tertentu sesuai dengan kultur di madrasah. Kemudian berikutnya pembinaan dan pengembangan potensi siswa lebih awal Bapak Ibu. Jadi harapan kami Bapak Ibu nanti di bulan Desember nanti sudah mulai dilaksanakan pembinaan pengembangan potensi siswa. Sebentar. Kemudian berikutnya penyiapan secara psikis dan fisik. Artinya begini Bapak Ibu. Jadi anak-anak yang lomba itu perlu siap mentalnya juga fisik. Jadi nanti ketika dalam perjalanan itu tidak mabuk perjalanan dan secara psikis itu anak tersebut itu sudah terbiasa bertemu dengan orang banyak, ketemu dengan teman-teman barangkali yang mungkin dipahami lebih keren, lebih dan sebagainya.
Jadi ketika mereka anak-anak itu mengikuti sudah terbiasa mengikuti kompetisi offline ya, nanti ketika ketemu dengan teman peserta yang lain itu tidak grogi, tidak minder, itu juga penting Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu, pemilihan siswa berdasarkan seleksi sesuai dengan pilihan siswa, bukan tunjukan guru. Sehingga tidak sesuai dengan pilihan siswa itu sendiri, karena ada anak itu pengennya itu IPS. Nah, oleh gurunya dipilihkan matematika. Itu kan ada yang seperti itu. Akhirnya anak karena itu tidak sesuai dengan pilihannya sendiri, akhirnya juga ya tidak sesuai dengan hatinya, maka ketika persiapan ya belum sepenuh hati. Begini Bapak Ibu, kemarin ketika di tingkat nasional itu ada beberapa siswa yang mengikuti mapel-mapel tidak sesuai peminatannya. Anak tersebut peminatannya IPA, tapi mengikuti KSM cabang ekonomi, cabang geografi, dan ternyata juga mendapatkan medali Bapak Ibu. Jadi tidak berarti misalkan yang di madrasah aliyah yang tidak memiliki peminatan IPS, itu anak-anak IPA juga boleh mengikuti yang ekonomi, geografi, itu juga boleh. Bahkan saya pernah dulu itu ada madrasah aliyah yang hanya mempunyai program keagamaan, mengikuti cabang di geografi dan ekonomi, ternyata juga lolos ke tingkat nasional, ke tingkat provinsi itu juga ada yang lolos. Jadi ini mohon Bapak Ibu bisa, karena begini Bapak Ibu, ada beberapa jenis murid atau siswa itu yang memang tidak mau menunjukkan talentanya. Sebenarnya anak itu mampu, tapi karena tidak ditunjuk untuk mengikuti seleksi, tidak ditunjuk untuk mengikuti pelatihan, ya dia tidak ikut. Sebenarnya anak tersebut mempunyai potensi untuk ya tidak kalah dengan yang lain mestinya. Itu juga ada Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Kepala Madrasah beserta TPM, tim pengembang madrasah, nyuwun tulung agar sejak dini itu sudah melihat dan memperhatikan, mencari potensi-potensi yang terpendam serta didik yang ada di madrasah. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nyuwun tulung ketika merekrutmen, melakukan penunjukan guru-guru muda itu yang kompeten sesuai dengan bidangnya. Bukan semata-mata karena teman, kerabat, dan sejenisnya. Ini saya juga saya ini juga mendapatkan info-info dari lapangan begitu Bapak Ibu. Teman, sejawat, teman, kerabat enggak apa-apa, yang penting itu kompeten gitu. Bukan asal diterima. Termasuk juga penguatan kompetensi guru-guru pembina atau pembimbing. Dan ini kemarin sudah dirintis oleh Bapak Ibu Kepala Madrasah di MTS, itu di samping memberikan penguatan kompetensi guru-guru pembimbing atau pembina, di samping siswa-siswanya juga guru-gurunya juga. Nah, kemudian berikutnya branding madrasah dan komunikasi yang lebih baik dengan orang. Karena ternyata masih banyak Bapak Ibu orang tua yang belum kenal dengan madrasah. Nah, ini masih banyak Bapak. Jadi Bapak Ibu jangan segmen pasarnya itu ditingkatkan, diperluas. Karena masih banyak yang tanya, "Man itu negeri nomor swasta?" Oh, Man itu ya pasti negeri. Ternyata masih banyak orang-orang yang belum kenal madrasah. Oleh karena itu dengan adanya TikTok, adanya Reels di Instagram, nyuwun tulung Bapak Ibu di madrasah, tim medsosnya untuk semakin mempublikasikan keberadaan madrasah panjenengan. Ya, siapa tahu dengan semakin dikenal semakin banyak kepercayaan masyarakat, semakin luas segmennya kan nanti semakin banyak peminatnya, sehingga Bapak Ibu bisa meningkat segmen masyarakat yang dilayani. Dan harapannya Bapak Ibu semakin banyak yang berminat, semakin banyak pula yang Bapak Ibu mendapatkan anak-anak yang bisa dikembangkan sesuai dengan sumber daya yang ada.
Termasuk Bapak Ibu untuk SNPDB, Pak Kabid, izin matur nih Pak Kabid, aspirasi dari Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah yang saya dengar langsung itu termasuk Pak Kepala Man IC, Pak Kepala Man PK Surakarta. Ini ada usulan tahun depan itu ditambah kategori penghargaannya Pak, yakni madrasah, penghargaan kepada madrasah yang siswanya terbanyak diterima di Man IC Pekalongan maupun di Man PK Surakarta. Jadi tidak hanya animo saja, tapi juga yang paling banyak diterima. Ngoten Pak, ini yang saya dengar langsung dari atasan-atasan Bapak Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah. Kalau kemarin kan baru animo peserta pendaftar terbanyak. Nah, ini tahun depan agar ditambah kategorinya madrasah yang siswanya paling banyak diterima. Agar ini Bapak Ibu di madrasah semakin semangat dan nyuwun tulung Bapak Ibu untuk SNPDB 2024 nyuwun tulung nanti di bulan Desember sudah, syukur di bulan November atau Oktober itu sudah mulai disiapkan. Nah, berikutnya lagi Bapak Ibu terkait dengan kurikulum, beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa kurikulum Merdeka itu tidak menggantikan kurikulum 2013, melainkan pemulihan masa pandemi. Jadi kurikulum 2013 ya baik, kurikulum Merdeka juga tidak masalah, oke-oke saja. Nah, namun perkembangannya ada wacana bahwa nanti tahun 2024-2025 kurikulum akan berlaku kurikulum nasional dengan edo dari kurikulum Merdeka. Dan saat ini Bapak Ibu, ketika semua jenis kegiatan materi diklat yang dibahas sudah kurikulum Merdeka. Oleh karena itu, apabila ada madrasah atau KKM belum atau tidak mengikuti implementasi kurikulum Merdeka, bisa jadi ketinggalan. Ketinggalan dengan madrasah anggotanya yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, untuk SK Kurikulum Merdeka tahap 2 tahun 2023 sudah terbit dan nanti akan segera kami share ke Bapak Ibu ketika surat pengantarnya sudah asmanan Pak Kanwil. Insya Allah Bapak Ibu semua sesuai dengan yang kemarin di akun PDUM. Nah, madrasah dan sekolah ada hal yang berbeda. Perbedaan ini adalah diimplementasinya, bukan substansinya. Misalnya terkait dengan P5RA. Kalau P5RA ini Bapak Ibu di madrasah itu bukan bagian dari jam pelajaran. Ini saya lihat dari struktur kurikulum dokumen KTSP atau KOM yang masuk ke kami itu ternyata P5RA itu ada yang merupakan bagian dari mapel, ada yang juga tambahan mapel. Jadi P5RA itu tersendiri, bukan bagian dari jam mata pelajaran atau tambahan jam pelajaran. Tadi pembelajaran kolaboratif sudah ya. Nah, kemudian kalau di sekolah Bapak Ibu, koordinator itu ekuivalennya adalah 2 jam, tapi kalau di madrasah itu koordinator 3 jam. Kemudian fasilitator kalau di sekolah itu 1 jam, kalau di madrasah itu setara dengan 2 jam pelajaran. Ini yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu, nanti contoh-contohnya nanti akan yang untuk madrasahnya nanti akan kami share. Nah, berikutnya juga Bapak Ibu terkait dengan ijazah, kami masih mendapati ijazah-ijazah yang baru dibagi 2-3 hari yang lalu, dibagi dan salah lagi. Nah, ini kan ada orang tuanya yang WA ke saya. Nah, ketika kami sarankan untuk dilaporkan ke Kemenak Kabupaten atau kota, informasi dari orang tuanya, komentarnya dari kepala madrasahnya adalah nggak usah Bu, nanti berbelit-belit, ya, repot. Nah, kalau saya sampaikan itu adalah kewajiban madrasah. Tugas madrasah adalah melayani siswanya. Karena ketika anak tersebut di madrasah, itu juga kebutuhan madrasah juga
dipenuhi oleh orang tuanya. Sahriyah bulanan diopeni. Kemudian infak untuk boarding atau pondok juga dipenuhi, tidak dinyang. Kemudian infak untuk pengembangan sarpras madrasah itu juga dipenuhi utuh, tidak dinyang. Jadi ketika melayani anak-anak, ya mestinya dari madrasah jangan nganyang. Jadi andai kata itu terjadi di putra putri Bapak Ibu, bagaimana rasa hati jenengan? Jadi nyuwun tulung lah Bapak Ibu, kepala madrasah, Bapak Ibu guru, nyuwun tulung untuk ijazah itu segera dibagikan. Jadi jangan sampai ada ijazah yang belum dibagi atau belum diberikan, kecuali memang anak-anak tersebut misalnya ketika penulisan ijazah itu sudah berangkat mondok. Nah itu ya apalagi di pondok jauh dan tidak memungkinkan untuk pulang, itu bisa dimaklumi. Tapi nyuwun tulung itu semuanya sudah selesai, tinggal cap 3 jari saja. Karena ini ada kejadian Bapak Ibu, ada madrasah yang siswanya datang ke madrasah baru ditulis. Nah, sementara anak-anak yang belum datang ke madrasah belum ditulis. Jadi masih berupa belangko dan terjadi kebakaran, hangus. Nah, oleh karena itu ini jangan sampai terjadi. Ya, akhirnya dilaporkan ke pusat, dan pusat ya karena itu adalah hak siswa, hak anak, ya akhirnya ya tetap ini kan belum selesai di bulan Desember. Jadi akhirnya ya dicetakkan lagi, dipesankan kembali. Jadi nyuwun tulung Bapak Ibu, ini mumpung masih di bulan September, nyuwun tulung dicek lagi, dicek jangan sampai ada anak saya ditulis madrasah negeri. Kemudian data siswa di madrasah nyuwun tulung diupayani Bapak Ibu, karena nanti di bulan November ini nanti sudah mulai pendat siswa kelas akhir untuk keperluan serta asesmen maupun untuk keperluan pemesanan besar. Jadi dipastikan, nyuwun tulung dipastikan tidak ada siswa kelas akhir yang belum masuk emis. Ini betul Pak, ini karena dari kepala madrasahnya itu datang ke saya. Jadi ada siswa sudah 3 tahun, anak itu ya keperluan mutu, juga adalah prestasi. Ini Bapak Ibu yang harus perhatikan. Jadi Bapak Ibu sejak kelas 10 juga sudah bisa metafet, seni, kelas tahasus itu juga boleh. Monggo Bapak Ibu itu silakan, dan ini sudah kami share di ditulis itu tidak dihitung jamnya. Nah, kemudian P5RA itu jumlahnya per tahun saja. Jadi tidak di belakangnya. Jadi kami mengingatkan kembali, jadi yang di atas itu adalah kop madrasah, kemudian ada nomornya, dan jadi monggo disesuaikan. Nah, ditetapkan di mana madrasah itu berada. Ini ada tanda tangan dan stempel komite, tanda tangan dan stempel kepala madrasah. Berkas yang masuk itu ada yang belum ditandatangani oleh kepala madrasah, ada yang belum ditandatangani komite. Ini real Bapak Ibu. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, ini ada tambahan. Saya kemarin ada yang kelupaan Bapak Ibu, itu nanti di sini. Dan kami ngimutke Bapak Ibu, Pak Kabitnya itu sudah baru Bapak Ibu. Sudah baru, ya.
Ini kok masih ada yang lama mawon sudah diselani 1 kali. Jadi ini saya ingatkan kembali Pak Kabitnya itu sudah baru nggih. Jadi masih ada yang lama. Nanti saya share ulang kembali nggih. Di niki Bapak Ibu nggih. Kami nyambung ada niki Pak Kabitnya itu Pak Haji Ahmad Faridi SHI nggih. Kalau Pak Saiful sudah purna, jadi Gumut sudah selesai PLT-nya. Di ini perlu kami ingatkan kembali. Sepanjang berkas itu tidak copy paste Bapak Ibu ya, kalau dalam menulis struktur kurikulum ada salah-salah ya tidak masalah Bapak Ibu, namanya juga saya husnudon, catatan-catatan dari kami nanti akan diperbaiki. Tapi kalau belum tanda tangan, belum stempel kepala madrasah dan komite ya kan tidak mungkin Pak Kabit tanda tangan kalau belum ditandatangani kepala madrasah dan komite ya. Jadi mohon maaf itu ada madrasahnya mungkin kelupaan sudah terlanjur dikirim itu ya nanti mohon dengan sangat ya bisa umi. Nah itu baik. Kemudian berikutnya terkait dengan AKMI, kami sampaikan AKMI, jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk Jawa Tengah ini memang tidak seluruh madrasah aliyah, tidak seluruh MTS. Kalau MI adalah 50% dari tahun sebelumnya yang pada tahun 2021 sudah melaksanakan. Di 2022 tidak menjadi madrasah pelaksana, kemudian tahun 2023 ini menjadi pelaksana lagi. Nah, kemudian untuk MTS dan MA itu sifatnya masih sampel. Jadi belum seluruh MTS dan belum seluruh madrasah aliyah. Nanti AKMI ini, sosialisasi ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh Bapak Ibu Kasih di masing-masing kabupaten kota kepada madrasah-madrasah pelaksana. Jadi kami sampaikan bahwa untuk MI itu kelas 5 sekarang, jadi digunakan untuk mengukur hasil pembelajaran di kelas 4. Kemudian untuk MTS kelas 8 dan aliyah itu kelas 11. Nah, saatnya ini Bapak Ibu punya NISN yang valid. Nah, terkait dengan NISN yang valid ini Bapak Ibu yang sering terjadi pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi saya mengingatkan ya Bapak Ibu, untuk nomor induk siswa madrasah atau NISM itu menggunakan 18 digit dan setiap tahun itu diawali dari 4 digit dari 0001. Jadi nguntulung ini Bapak Ibu masih ada yang 4 digit dan sebagainya. Yang 4 digit dan sebagainya itu nanti dijadikan nomor register di madrasah. Nomor register di madrasah. Nah, adapun peserta didik yang memiliki hambatan bahasa, membaca, penglihatan, Bapak Ibu tidak wajib mengikuti AKMI. Namun saya bahasan Rosidi nggih, untuk tidak coret-coret nggih. Jauh ngemoke. Jadi Bapak Ibu literasi itu tidak hanya numerasi, di samping numerasi, sains, membaca, sosial budaya itu juga ada literasi. Literasi digital itu ada keamanan, ada terkait dengan kecakapan, ada terkait dengan kultur, juga terkait dengan etika. Karena ketika literasi itu yang diselenggarakan oleh Kominfo ternyata masih banyak, nah itu ternyata itu waduh ternyata tidak sealim ketika di hadapan Bapak Ibu guru, tidak setenang ketika di ruang kelas, dan tidak sekhusyuk ketika di masjid atau sholat. Jadi harapannya itu Bapak Ibu pembelajaran di madrasah anak-anak yang rahmatalil alamin itu memberikan kedamaian, keselamatan itu tidak hanya ketika di ruang kelas, tidak di madrasah, tidak hanya ketika di tempat ibadah atau sedang ibadah, tapi dimanapun anak itu berada. Ketika sedang parkir, ketika sedang jalan,
ketika sedang jalan, ketika sedang jalan-jalan atau dimanapun. Itu jadi apa ya, menjadi kilas bagi kita. Jangan kita masih akhirnya murid kita tidak jauh beda seperti itu. Ini untuk takmi dan sebagainya, Bapak Ibu ya sudah, pelaksanaannya juga sudah, Bapak Ibu. Ini nanti bisa dipelajari sendiri, kemudian di pelaksana panitia pelaksana baik di tingkat pusat, tingkat kemudian di tingkat kabupaten itu juga Bapak Ibu turunkan. Di tingkat kabupaten nanti tugasnya